Halo, saya Galuh Purnamaningrum, CPNS Kementerian PU. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Smart ASN di unit kerja saya, yaitu di Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Berikut adalah struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Direktorat Sistem Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah salah satu dari 8 direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut. Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan kebijakan sistem strategi keterpaduan SDA, pinjaman atau hibah luar negeri, dan pengadaan tanah SDA. Yang kedua, penyusun rencana strategi dan renstra pengelolaan SDA. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan sistem, strategi keterpaduan SDA, pinjaman atau hibah luar negeri, serta pengadaan tanah. Yang keempat adalah melaksanakan pembinaan perencanaan wilayah sungai, kebijakan, strategi, program, anggaran, kerjasama luar negeri, dan pengadaan tanah. Yang kelima, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan SDA. Yang terakhir adalah mengelola administrasi dan urusan internal direktorat. Lalu, berikut adalah peran Subdirektorat Strategi Program dan Anggaran. Yang pertama adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengendalian strategi program dan juga anggaran di pengelolaan sumber daya air. Sebagai seorang analis kebijakan, berikut ini adalah kontribusi yang bisa saya berikan untuk instansi. Yang pertama, berkontribusi dalam melakukan analisis kebijakan dasar. Yang kedua, berkontribusi dalam penyusunan naskah kebijakan. Yang ketiga, ikut serta dalam dukungan perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan unit lain. Yang kelima, ikut serta dalam monitoring dan evaluasi. Serta yang keenam adalah mengembangkan kapasitas dan literasi kebijakan. Penerapan Smart ASN di lingkungan instansi saya antara lain, yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dengan menggunakan aplikasi e-office seperti iMonef, iSakti untuk mempercepat layanan administrasi dan penganggaran. Yang kedua, pengembangan kompetensi digital dengan mengikuti diklat, webinar, dan sertifikasi mengenai teknologi baru, analisis kebijakan, dan juga manajemen proyek. Yang ketiga, kolaborasi dan knowledge sharing. Di sini, kita mendorong budaya kerja kolaboratif lintas direktorat dengan memanfaatkan aplikasi kolaborasi seperti Microsoft Teams, Zoom, dan lain-lain. Lalu, transparansi dan akuntabilitas, yaitu menyajikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara real-time dan terbuka. Untuk kritik dan saran yang bisa saya berikan adalah sebagai berikut. Untuk kritiknya ada beberapa. Di lingkungan instansi saya masih ada beberapa aplikasi digital yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan penggunanya. Sosialisasi kebijakan baru sering kurang merata sehingga pegawai di daerah tidak mendapatkan pemahaman yang sama dengan di pusat. Dan proses birokrasi dalam pengambilan keputusan terkadang masih berbelit dan memakan waktu yang lama. Untuk sarannya, yang pertama memperkuat literasi digital ASN melalui pelatihan. Yang kedua, mengembangkan aplikasi yang berintegrasi sehingga pelayanan internal lebih praktis, dan juga meningkatkan forum komunitas dan kolaborasi lintas unit baik online maupun offline.
Berikut adalah beberapa yang bisa saya lakukan. Yang pertama, mendorong penggunaan aplikasi internal, lalu menjadi penghubung komunikasi lintas bagian, aktif ikut diklat atau webinar yang terkait dengan pekerjaan di Subdit Strategi Program dan Anggaran, membuat ringkasan materi pelatihan sebagai bahan belajar bersama, menunjukkan disiplin, inisiatif, dan sikap kooperatif sehari-hari, dan juga memberikan apresiasi kepada rekan kerja untuk meningkatkan semangat. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.